Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tahapan pekerjaan dalam kimia fermentasi. Pada kelompok 2 ini beranggotakan 3 orang, diantaranya yaitu Hindasri Kurnianingsih, Nisrina Zulfah, dan Wiwi Absari Sitamsni. Nah, pada presentasi kali ini kita memuat beberapa konten, diantaranya tujuan dan kegunaan sterilisasi, kemudian sterilisasi medium dan perawatan serta faktor yang mempengaruhi sterilisasi itu sendiri. Poin C, perhitungan kepekaan mikroba terhadap panas pada proses sterilisasi, kemudian metode sterilisasi dan sterilisasi udara. Poin E, sumber mikroba untuk fermentasi, isolasi, dan seleksi mikroba potensial. Dan yang terakhir yaitu karakterisasi, identifikasi, dan pemeliharaan kultur. Untuk poin pertama, yaitu tujuan dan kegunaan sterilisasi akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk tujuan dan kegunaan sterilisasi, tujuannya yang pertama yaitu menyiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai, yang kedua mencegah peralatan cepat rusak, yang ketiga mencegah terjadinya infeksi silang, yang keempat menjamin kebersihan alat, dan yang terakhir yaitu menetapkan produk akhir dinyatakan sudah steril dan aman digunakan. Untuk kegunaannya ada 5 juga. Yang pertama yaitu menjadikan peralatan menjadi peralatan yang siap untuk dipakai. Yang kedua, mencegah peralatan cepat rusak. Yang ketiga, mencegah infeksi silang. Yang keempat, alat menjadi terjamin kebersihannya. Dan yang terakhir yaitu membuat produk menjadi steril dan aman digunakan. Selanjutnya, yaitu sterilisasi medium dan peralatan serta faktor yang mempengaruhi sterilisasi. Nah, sterilisasi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup. Dalam hal ini adalah mikroorganisme. Mikroorganisme di sini itu ada seperti protozoa, fungi, bakteri, mikoplasma, dan virus yang terdapat dalam suatu benda. Nah, proses ini melibatkan aplikasi biosidal, agen, atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Sterilisasi didesain untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Target suatu metode inaktivasi tergantung dari metode dan tipe mikroorganisme, yaitu tergantung dari asam nukleat, protein, atau membran mikroorganisme tersebut. Nah, untuk alat sterilisasi, diantaranya ada dry head sterilizer atau sterilisator kering. Nah, sistem kerja alat ini adalah dengan radiasi panas yang menyebar dari suatu pemancar ke seluruh ruangan. Dengan panas oksidasi inilah mikroba seperti bakteri atau virus akan terbakar dan mati. Terus selanjutnya yaitu lampu UV. Nah, lampu UV ini biasanya digunakan pada media air ataupun udara. Dalam dunia medis, alat ini digunakan untuk mensterilkan ruangan rumah sakit yang harus dalam kondisi steril. Nah, masih banyak lagi alat-alat yang lainnya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sterilisasi. Faktor-faktornya yaitu pertama, tingkat kekeringan alat yang akan diproses, yang kedua temperatur dan kelembapan area pemrosesan, yang ketiga susunan alat dalam sterilisator, yang keempat yaitu kondisi sterilisator, yang kelima protokol perawatan, dan yang terakhir yaitu pemilihan metode sterilisasi yang sesuai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Hinda selaku pemateri pertama. Untuk poin selanjutnya berupa perhitungan kepekaan mikroba terhadap panas pada proses sterilisasi dan metode sterilisasi serta sterilisasi udara akan dipaparkan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Nisrina Zulfah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjut ke perhitungan kepekaan mikroba terhadap panas pada proses sterilisasi. Kepekaan mikroba terhadap panas ini dapat dihitung dengan cara menghitung nilai D dan nilai Z. Nilai D sendiri adalah konstanta laju kematian, di mana semakin besar nilai D, bakteri semakin tahan panas, dan untuk nilai Z,
Semakin besar nilai Z, maka daya tahan bakteri atau mikroba akibat perubahan suhu semakin besar. Nah, nilai D ini ditentukan dengan menempatkan titik-titik setiap penurunan log 10 dari mikroba yang mampu bertahan. Nilai D ditetapkan dengan rumus regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Sedangkan nilai Z diperoleh dengan memplotting nilai D yang diperoleh pada waktu tertentu. Ditetapkan dengan rumus nilai Z sama dengan min 1 per slope. Selanjutnya ada metode-metode sterilisasi. Nah, metode sterilisasi ini dibagi menjadi 3 jenis, ada metode fisik, metode kimia, dan juga metode mekanik. Untuk metode fisiknya sendiri, ada beberapa jenis. Yang pertama itu metode sterilisasi dengan panas. Di mana metode sterilisasi dengan panas ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada panas lembab dan juga panas kering. Untuk panas lembab ini, dia menggunakan autoclave atau uap bertekanan dan uap langsung atau sterilisasi fraksi. Nah, panas lembab ini sangat efektif meskipun pada suhu yang tidak begitu tinggi, karena uap air berkondensasi pada bahan-bahan yang disterilkan, dilepaskan panas sebanyak 636 kalori per gram uap air pada suhu 121 derajat Celcius. Panas ini mendenaturasikan atau mengkoagulasikan protein pada organisme hidup dan dengan demikian mematikannya. Sterilisasi dengan metode ini dapat digunakan untuk sterilisasi biohazard atau bakteri limbah hasil praktikum dan alat-alat yang tahan terhadap panas. Juga pembuatan media dan sterilisasi cairan. Nah, autoclave sendiri ada manual dan juga digital. Untuk yang panas kering, yaitu dapat menggunakan oven, pemijaran, incinerator, dan juga pembakaran. Nah, selanjutnya selain ada dengan panas, ada juga dengan radiasi dan juga filtrasi. Radiasi ini digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik squid injeksi, atau sarung tangan sebelum digunakan. Nah, untuk yang filtrasi ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas, seperti radioisotop atau kimia toksik. Nah, filtrasi ini ada 2, ada yang berupa cairan dan juga berupa udara. Untuk metode kimianya, yaitu dengan menggunakan agen-agen kimia. Contohnya ada formaldehid atau hidrogen peroksida yang digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada BSCS. Lalu ada glutaraldehid bersifat sporicidal, yaitu membunuh spora bakteri dalam waktu 3-10 jam pada peralatan medis karena tidak merusak lensa, karet, maupun logam. Nah, untuk metode mekanik, sterilisasi ini menggunakan saringan berpori yang sangat kecil, biasanya sekitar 0,22 sampai 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada 12 saringan tersebut. Jadi jumlahnya ada 12. Nah, alat yang dikenal dengan mikrofilter tersebut bekerja dengan gaya sentrifugasi atau pompa vakum, di mana pada sterilisasi ini bakteri tertahan di saring, sehingga virus dan juga virus tidak dapat tersaring dan digunakan untuk bahan yang tidak tahan panas dan mudah menguap seperti vitamin, larutan enzim, dan antibiotik. Selanjutnya ke sterilisasi udara terlebih dahulu. Sterilisasi udara ini mungkin dilakukan dengan cara pemanasan dan proses filtrasi atau penyaringan. Nah, di mana proses filtrasi ini dimulai dengan proses pre-filter, yaitu dengan menyaring partikel besar seperti debu, minyak, karbon, dan juga karat yang dari pipanya. Pre-filter ini juga memastikan penghilangan air dari udara dan air yang tertampung nantinya akan bergabung kembali pada proses filter. Dan selanjutnya akan dibuang melalui saluran pembuangan otomatis. Selanjutnya, sebelum itu, ini merupakan gambar dari rangkaian alat sterilisasi udara. Dan juga gambar dari struktur membran filter. Jadi di rangkaian alat ini, di sini ada membran filter ini. Nah, membran filter ini digunakan
untuk mengontrol pH. Jadi di membran filter ini nanti ada juga disuntikan amonia yang berfungsi untuk mengontrol pH. Nah, selanjutnya ada kinetika sterilisasi. Kinetika sterilisasi ini dibagi menjadi dua, ada sterilisasi batch dan juga sterilisasi kontinu. Nah, untuk sterilisasi batch, kita dapat menghitung perhitungan penentuan nilai konstanta kematian spesifik atau KD, dan juga penentuan nilai energi aktivasi. Nah, untuk penentuan nilai konstanta kematian spesifik, ini perhitungannya seperti yang ada di layar. Nah, untuk yang ini merupakan perhitungan dari sterilisasi kontinu. Ada penentuan fraksi sel hidup secara teoritis, ada penentuan efisiensi sterilisasi kontinu, dan juga sebelumnya dihitung pula penentuannya konstanta kematian spesifik. Mungkin cukup sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Teknisi Zulfa yang telah memaparkan poin keempat dan poin ketiga dan poin keempat maksudnya. Nah, selanjutnya yaitu poin kelima dan poin keenam atau poin terakhir berupa sumber mikroba untuk fermentasi, isolasi dan seleksi mikroba potensial serta karakterisasi, identifikasi dan pemeliharaan kultur. Untuk materi ini akan dipaparkan oleh saya sendiri selaku pemateri terakhir atau pemateri ketiga. Baik, yang pertama yaitu sumber mikroba untuk fermentasi, isolasi, dan seleksi mikroba potensial. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui dari mana sih sumber mikroba itu berasal, dari mana sumber mikroba yang digunakan untuk fermentasi, isolasi, dan seleksi mikroba potensial. Nah, untuk memperoleh sumber mikroba ini, kita lebih dulu mengetahui apa itu isolasi. Nah, isolasi merupakan proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis mikroorganisme dari habitat aslinya. Nah, untuk secara alaminya, jadi mikroorganisme itu sangat banyak ditemui dalam alam, seperti misalnya tanah, air, udara, permukaan kayu, daun, dan masih banyak tempat yang menjadi rumah atau media sumber mikroba. Kemudian, setelah diketahui sumbernya, maka selanjutnya mikroba akan dapat memasuki proses isolasi dan seleksi. Secara umum seperti tadi ya, isolasi itu proses yang dilakukan untuk mendapatkannya, sedangkan seleksi itu pemilahan atau penyeleksian mikroba. Jadi tidak semua mikroorganisme atau mikroba merupakan mikroba yang potensial. Oleh karenanya untuk memperoleh mikroba atau mikroorganisme yang tepat dan sesuai, kita harus melakukan seleksi. Baik, di sini isolasi mikroba dari alam merupakan tahap awal dalam penapisan metabolit mikroba seperti antibiotik. Biasanya tidak diketahui jenis dan jumlah mikroba dalam sampelnya. Nah, pada prinsipnya tujuan dari isolasi mikroba itu sendiri yaitu dilakukan agar mendapatkan mikroba yang dikehendaki sebanyak-banyaknya. Jadi pada proses fermentasi tentunya tidak semua mikroorganisme atau mikroba dapat digunakan. Jadi bergantung pada jenis fermentasinya seperti yang telah dipaparkan pada materi kimia fermentasi pada minggu sebelumnya ya. Nah, jadi setiap jenis fermentasi memiliki mikroorganismenya masing-masing. Jadi tidak semua mikroorganisme dapat digunakan pada fermentasi yang sama. Oke, jadi biasanya tidak diketahui jenis dan jumlah mikroba dalam sampelnya. Kemudian prinsipnya itu untuk memperoleh mikroba dengan sebanyak-banyaknya, tetapi tetap walaupun sebanyak-banyaknya tetap tadi ada tahap seleksi. Jadi untuk menyeleksi dan mengerucutkan, maksudnya mengkonsenkan pada satu mikroorganisme saja yang memang benar-benar dibutuhkan, seperti itu.
Dan di slide ditampilkan bahwa sumbernya dapat berasal dari medium yang diperkaya dan sistem pengenceran. Jadi mediumnya itu bisa berupa sampel air ataupun sampel tanah. Tapi pada dasarnya mikroorganisme dapat ditemui pada banyak tempat seperti yang tadi telah disebutkan ya, tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu next. Karakterisasi, identifikasi, dan pemeliharaan kultur. Baik, di sini karakterisasi yaitu dari sumber yang saya baca, boleh dikoreksi apabila salah, karakterisasi atau bisa juga disebut dengan seleksi. Jadi penyeleksian berdasarkan karakterisasinya, berdasarkan karakternya seperti itu ya. Jadi tujuan dari seleksi atau karakterisasi itu sendiri yaitu serta identifikasi mikroba itu untuk mendapatkan galur dengan kinerja yang terbaik. Galur itu maksudnya untuk mendapatkan bibit mikroorganisme dengan kinerja yang paling baik. Untuk itu fungsi dari karakterisasi dan seleksi. Apabila kita sudah mengetahui karakterisasinya, itu akan mempermudah kita untuk melakukan seleksi dan pada tahap seleksi itu meliputi juga identifikasi dan terakhir yaitu pemeliharaan kultur. Tapi sebelum kita membahas tentang pemeliharaan kultur, mari kita ketahui lebih jauh tentang karakterisasi dan identifikasi. Baik, tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa tujuannya untuk mendapatkan galur dengan kinerja terbaik, rendemen yang lebih tinggi, serta tidak menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki. Nah, dengan begitu, peningkatan kemampuan penggunaan sumber C dan N yang terjangkau dapat diperoleh untuk mendapatkan penurunan biaya produksi, serta perubahan morfologi sel menjadi bentuk yang lebih mudah dipisahkan dari produk pendekatan genetika untuk memperbaiki kualitas dari mikroba itu sendiri, sehingga apabila tahapan ini dilakukan secara maksimal, maka proses fermentasi juga dapat berlangsung dan menghasilkan hasil yang dikehendaki, hasil yang berkualitas. Nah, adapun peningkatan kualitas mikroba dapat dilakukan melalui dua metode. Yang pertama yaitu metode mutasi dan yang kedua yaitu rekombinasi. Adapun metode mutasi yaitu peristiwa berubahnya informasi yang terkandung dalam DNA, yaitu perubahan informasi ini dapat terjadi dalam skala kecil pada beberapa basa nukleotida yang terdapat dalam tubuh mikro atau sel mikroorganisme itu sendiri. Nah, atau pada skala kromosom yang melibatkan jutaan basa nukleotida, mutasi ini juga dapat terjadi. Nah, mutasi dapat menyebabkan berbagai perubahan, baik perubahan yang variasi genetik pada mikroorganisme, serta mutasi juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Apabila faktor internal yaitu mutasi yang memang dilakukan secara disengaja gitu ya, dengan penambahan unsur-unsur DNA di luar dari DNA mikroorganisme yang seharusnya, ataupun secara eksternal yaitu pengaruh lingkungan, pengaruh keadaan di sekitar lingkungan atau sumber mikroorganismenya itu sendiri. Kemudian menggunakan atau melalui tahapan rekombinasi. Nah, rekombinasi genetika merupakan proses pemutusan seunting bahan genetika, dapat berupa DNA maupun RNA ya genetikanya. Nah, yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lainnya. Pada eukariot, rekombinasi biasanya terjadi selama meiosis sebagai pindah silang. Kan mikroorganisme atau bakteri itu ada prokariot, ada eukariot. Nah, biasanya rekombinasi terjadi pada eukariota. Nah, terjadinya itu selama proses meiosis. Kan ada beberapa tahap pembelahan sel DNA ya pada eukariota. Mungkin pernah dipelajari sebelumnya di bangku SMA ya. Nah, ada tahapan namanya tahapan meiosis. Nah, tahapan ini yaitu sebagai pindah silang kromosom antara kromosom yang berpasangan. Pada proses ini menyebabkan keturunan suatu makhluk hidup memiliki kombinasi gen yang berbeda dari induknya atau dari sel induknya atau orang tuanya ya.
dan dapat menghasilkan alel kimerik yang baru. Pada biologi evolusioner, perombakan gen ini diperkirakan memiliki banyak keuntungan, yaitu pertama, mengizinkan organisme yang bereproduksi secara seksual untuk menghindari Reichet-Muller atau karakterisasi dan jadi mengizinkan organisme yang bereproduksi secara seksual untuk menghindari kecacatan seperti itu ya, dan kecacatan ini ditemukan oleh Reichet-Muller, yaitu kelainan genetik atau perubahan mikroorganisme yang menyebabkan mikroorganisme itu sendiri menjadi rusak atau berubah sifat, misalnya jadi yang tadinya non patogen menjadi patogen. Oke, selanjutnya tadi setelah karakterisasi dan identifikasi, selanjutnya itu pemeliharaan kultur. Kenapa pemeliharaan kultur harus dilakukan? Karena pemeliharaan kultur mikroba itu ditujukan atau bertujuan agar industri pada sebuah industri yang menggunakan mikroorganisme itu dapat menghasilkan mikroorganisme yang memiliki sifat, karakter, potensial yang terselektif atau konsisten seperti itu ya. Misalkan pada pabrik minuman probiotik misalkan ya, kan digunakan mikroorganisme untuk proses fermentasinya. Nah, misalkan mau sebut mereknya, misalkan pada pabrik yogurt atau pabrik Yakult misalnya, kan mereka sudah memiliki probiotik atau mikroorganisme khusus untuk produknya. Nah, mereka melakukan pemeliharaan pada mikroorganisme tersebut. Kenapa harus dipelihara? Agar kualitasnya, sifatnya, karakternya, potensinya dari mikroorganisme itu tetap stabil, tidak naik turun seperti itu ya. Jadi produk yang dihasilkan juga Yakultnya tetap dengan kualitas yang sama, baik dari awal ditemukannya atau dibuatnya minuman probiotik Yakult sampai sekarang kualitasnya tetap sama. Kenapa? Karena dilakukan pemeliharaan. Nah, kemudian salah satu cara atau metode dari pemeliharaan kultur mikroorganisme sendiri yaitu preservasi kultur atau penyimpanan pada suhu rendah, yaitu penyimpanan dalam bentuk dehidrasi. Nah, beberapa cara preservasi itu sendiri yaitu yang pertama, ada penyimpanan pada agar miring kultur ditumbuhkan pada agar miring yang disimpan pada refrigerator yang memiliki suhu sekitar 5 derajat Celcius atau dalam freezer dengan suhu sebesar minus 20 derajat Celcius. Kenapa harus dalam suhu rendah? Karena mikroorganisme memiliki kerentanan ya, karena merupakan tadi selnya masih sel eukariot, selnya masih rentan, jadi pada suhu tidak bisa hidup seperti kita di suhu ruang gitu ya. Mereka akan cepat mengalami penurunan kualitas yang kemudian akhirnya mati seperti itu. Kecuali pada mikroorganisme yang seperti ragi, fungi, seperti itu ya, akan berbeda perlakuannya. Nah, kemudian subkultur setiap 6 bulan atau sampai dengan 1 tahun apabila kultur ditutup dengan mineral oil yang mudah terkontaminasi. Nah, penyimpanan spora di dalam air menurut Michael Gins dan et al. Pada tahun 1974 menyatakan bahwa spora jamur dalam air steril dapat disimpan pada suhu 5 derajat Celcius dan sangat terbatas pemakaiannya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan penyimpanan dengan nitrogen cair. Teman-teman pasti mengetahui ya, nitrogen cair cukup mudah ditemui dan banyak digunakan pada proses pembuatan makanan. Nah, biasanya pada proses pendinginannya seperti es krim uap yang menggunakan nitrogen cair. Nah, pada cara preservasi atau pemeliharaan kultur ini juga digunakan nitrogen cair. Nah, pada penyimpanan dengan nitrogen cair ini, penyimpanan pada suhu sangat rendah, yaitu minus 150 derajat Celcius. Dengan refrigerator nitrogen cair, kultur ditumbuhkan hingga fase stasioner, kemudian disuspensikan pada agensia cryoprotective atau misalnya seperti glycerol sebanyak konsentrasi 10%. Nah, disimpan dalam ampul tertutup, kemudian
dibekukan. Jadi pemeliharaannya dalam ampul tertutup pada pembukuan sebesar atau dalam suhu sebesar 150 derajat Celcius minus 150 derajat Celcius. Sangat dingin ya. Kemudian cara yang ketiga, pengkulturan pada tanah atau pasir. Nah, kultur ditumbuhkan pada tanah atau pasir steril lembab, kemudian dibiarkan pada suhu ruang hingga kering. Lalu kultur disimpan pada suhu ruang atau di Biasanya untuk spora kultur fungi, Artinomyces, dan pengeringan bisa digunakan dengan desikator menggunakan silika gel atau kalium klorida. Proses atau cara yang selanjutnya yaitu penyimpanan pada media sporulasi. Kultur disporulasikan pada media atau substrat. Jadi sporulasi itu media berupa substrat seperti sekam, sereal, biji-bijian. Nah, pada tahap ini atau pada proses ini dilakukan pengeringan pada desikator dengan penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius. Semua tahap atau semua cara menggunakan atau melibatkan suhu yang rendah ya teman-teman, karena seperti tadi sudah dipaparkan, karena mikroorganisme itu bisa bertahan pada suhu rendah karena untuk menjaga kestabilan potensinya atau kualitasnya. Nah, yang terakhir yaitu penyimpanan liofilisasi atau freeze drying. Nah, freeze drying ini kultur ditumbuhkan hingga fase stasioner sama seperti tahap atau cara sebelumnya ya, fasenya hingga sampai fase stasioner saja. Kemudian disuspensikan dengan agen siap pelindung. Nah, agen siap pelindung itu sendiri bisa berupa susu, natrium glutamat, kemudian media cair, serum, whey, campuran tanah, dan pasir steril seperti yang tadi ya. Nah, kultur sel vegetatif atau spora dalam ampul dibekukan, kemudian dikeringkan secara vakum, dan penyimpanan secara vakum ini pada refrigerator paling banyak dapat dilakukan oleh industri-industri bertahan hingga lama sekali, seperti industri-industri makanan atau minuman yang melibatkan probiotik. Pasti mereka memiliki ampul atau gudang penyimpanan khusus untuk memelihara kultur mikroorganismenya. Mungkin itu pemaparan dari saya mengenai sumber mikroorganisme untuk seleksi dan isolasi pada proses fermentasi, serta karakterisasi, identifikasi, dan pemeliharaan kultur untuk menjaga kualitas dari mikroorganisme itu sendiri, agar kualitasnya serta potensinya tetap stabil dan tidak mengalami penurunan. Dan karakterisasi atau pemeliharaan ini juga dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas dari makanan atau produk hasil fermentasi. Apabila produk ingin ditingkatkan kualitasnya, maka dilakukan pemeliharaan. Dan pada tahap pemeliharaan bisa dilakukan misalnya seperti tadi ya, peningkatan kualitas dengan penambahan atau mutasi atau rekayasa genetika pada mikroorganisme tersebut. Mungkin cukup pemaparan materi pada tahapan kerja kimia fermentasi dari kelompok 2. Saya selaku moderator dan pemateri terakhir mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar, teman-teman sekalian, dan Bapak Ibu dosen pengampu kimia fermentasi atas kesempatan yang diberikan untuk kami memaparkan materi. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup diskusi ya, pada waktu yang sudah ditentukan tentunya ya. Dan untuk sesi diskusinya bisa disesuaikan ya, seperti pertemuan minggu lalu saja, dibuka untuk 5 orang atau 5 kelompok penanya terlebih dahulu. Apabila memungkinkan, mungkin bisa dibuka untuk sesi pertanyaan berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Atas nama teman-teman, yaitu Teh Hinda dan Teh Mesrina, saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu kami. Mudah-mudahan teman-teman bisa kembali mengulik dan mencari lebih jauh ya tentang materi yang telah dipaparkan pada pertemuan ketiga pada minggu ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.